Halo kawan-kawanku, bagi seluruh kalangan yang mendengarkan podcast ini. Enaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Tapi di sini aku nggak sendirian. Ada juga 3 teman aku yang bakalan ngobrol bareng di podcast ini. Oke, sebelum ke yang lain, kenalin dulu, nama aku Kesha Putri Candida. Hai guys, di sini ada aku juga, Alicia Fabiola. Aku Yohanes Adven, bisa juga dipanggil Adven. Dan aku Laurentius Rafael, bisa dipanggil Rafael atau Fael. Nah, di podcast ini kita tuh mau bahas tentang sesuatu hal gitu ya. Kali ini kita mau bahas apa, biar Adven aja kali ya yang jelasin. Oke, jadi teman-teman, kita kali ini mau bahas tentang gaya hidup yang berkelanjutan. Penerapan gaya hidup sehat juga menjadi hal yang paling penting untuk gaya hidup yang berkelanjutan. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Apalagi dengan kemajuan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup yang tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis gangguan kesehatan, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Nah, langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat itu bisa dengan mengkonsumsi makanan sehat, bergizi seimbang, mengelola stres dengan baik, istirahat yang cukup, dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk rutin berolahraga. Yes, bener banget. Olahraga juga gak mesti melulu kita ke gym kok. Kita bisa berolahraga di rumah dengan cara circuit training atau workout. Nah, workout ini itu merupakan latihan fisik yang dapat dilakukan di mana saja karena dapat menjadi pengganti olahraga di luar ruangan. Dan yang membedakan workout ini dengan olahraga-olahraga lain itu adalah workout itu lebih praktis dan bisa dilakukan di dalam ruangan. Nah, workout ini merupakan salah satu faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Latihan atau aktivitas fisik seperti olahraga itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Latihan itu mengarah pada waktu bermain normal dan aktivitas olahraga yang dapat membantu tubuh mendapatkan kekuatan otot dan massa tulang. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia itu meliputi lingkungan fisik dan kondisi geografis tempat tinggal, serta lingkungan sosialnya, dan hubungannya dengan keluarga dan teman sebaya. Dan selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu yang pertama ada gen. Gen ini punya peran penting dalam perubahan karakteristik fisik dan sosial dari orang tua. Dan yang kedua itu ada hormon. Hormon ini dianggap sebagai zat pendukung pertumbuhan. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Yang ketiga ada nutrisi. Pertumbuhan itu juga berhubungan langsung dengan nutrisi. Tubuh manusia membutuhkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir itu ada jenis kelamin. Pertumbuhan fisik anak perempuan pada usia remaja itu lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena struktur dan pertumbuhan tubuh anak perempuan yang berbeda dengan anak laki-laki. Kalau aku itu biasanya ngelakuin circuit training tuh kayak gini. Biasanya sekali workout itu habisin waktu sekitar, kalau lagi capek biasanya aku workout 10 menit. Tapi kalau memang lagi ada waktu luang, aku biasanya workout sampai 35 menit. Dalam sebulan ini aku udah latihan 10-14 menit 3 kali, 15-19 menit 2 kali, 20-24 menit 4 kali, 25-29 menit 8 kali, 30-34 menit 10 kali, sama 35-39 menit 3 kali. Kalau dihitung-hitung nih pakai data berkelompok, rata-rata kamu sebulan workout itu selama 27,37 menit. Terus kalau dilihat dari waktu berapa lama kamu ngelakuin workout itu selama sebulan, lebih baik kamu workout selama 22 menit. Itu bisa dihitung pakai rumus median data berkelompok. Nah, selain rata-rata atau mean dan median, ada juga yang namanya modus. Dan hasil modus dari data berkelompok waktu workoutmu itu adalah 22 menit. Latihan pertama yang aku lakuin biasanya itu squat jam, sebanyak 10 kali. Squat jam ini adalah sebuah latihan kekuatan untuk mengencangkan paha dan memperkuat kaki. Lalu latihan keduaku dilanjut dengan push up sebanyak 10 kali. Push up ini adalah salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah.
Push up merupakan jenis latihan untuk melatih otot bicep dan otot tricep. Untuk latihan ketigaku, itu back up. Back up adalah salah satu jenis latihan kekuatan yang dapat dilakukan setiap hari. Fokus dari gerakan ini adalah otot punggung, atas bahu, paha belakang. Kemudian untuk latihan keempatku, itu adalah sit up. Sit up yaitu ketahanan abdomen untuk menguasai dan mengencangkan otot perut. Dan latihanku yang terakhir itu adalah plank. Plank adalah latihan isometrik yang gerakannya dilakukan dengan mempertahankan posisi yang mirip dengan tolak angkat dalam jangka tertentu, gerakan perut dan pinggang serta memperbaiki postur tubuh secara keseluruhan. Aku pernah baca di Google kalau ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam latihan kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada prinsip individualitas, karena setiap individu berbeda-beda dan memiliki kemampuan yang berbeda pada setiap latihan fisik yang akan ia lakukan. Yang kedua, ada prinsip adaptasi, karena seseorang yang baru memulai untuk berolahraga biasanya akan lebih mudah lelah dan akan merasa sakit pada bagian tubuh. Maka dari itu, dibutuhkan proses dan waktu untuk beradaptasi dari kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Jika memang sudah lelah, maka cukupkan saja. Yang ketiga ada prinsip progresif. Prinsip ini akan membantu untuk beradaptasi dengan cara melakukan latihan secara bertahap, mulai dari meningkatkan intensitas dan durasi. Yang keempat ada prinsip overload. Overload akan terjadi ketika beban dari latihan fisik melebihi kapasitas diri seseorang. Yang kelima ada prinsip spesifikasi. Prinsip ini untuk memfokuskan latihan fisik pada tujuan yang akan diinginkan. Yang keenam ada prinsip kestabilan. Prinsip untuk menjaga kestabilan dan konsisten terhadap latihan fisik. Dan yang terakhir, prinsip pemulihan. Pemulihan setelah melakukan berbagai macam latihan fisik. Ya, benar banget itu. Aku juga pernah baca itu di Google beberapa latihan itu tadi. Aku dapat sumber informasi dari YouTube. Aku lihat video lewat media sosial itu karena dengan melihat video membuat gerakan workout dapat menjadi lebih akurat. Jadi teknologi ini berpengaruh juga untuk kegiatan workoutku. Tapi kalau mau bikin sirkuit training, kalian harus sesuaiin sama kemampuan kalian sendiri ya. Dari pengalamanku pribadi dulu, aku selalu mengikuti video workout yang ada di YouTube tanpa melihat kemampuanku. Sehingga dalam proses aku ngelakuin sirkuit training, itu aku gagal mencapai target yang aku inginkan. Dari situ aku menyadari bahwa aku terlalu tergantung pada teknologi yang ada, dan aku tidak bertanya pada orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Dan dari situ juga aku sadari bahwa aku kurang bersosialisasi dan hanya bisa mengandalkan teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, bukan tergantung pada teknologi yang bisa membuat munculnya sifat individualisme. Memang teknologi sekarang ini tuh udah maju semua, jadi kita bisa dapat banyak banget informasi dari teknologi, dan teknologi sekarang ini membantu banget buat kehidupan kita sehari-hari. Iya benar banget. Pas aku ngelakuin plank itu tadi, aku pakai bantuan teknologi stopwatch di HP untuk menghitung waktu, dan kadang juga aku pakai stopwatch baterai untuk menghitung waktu dalam melakukan workout. Ngomong-ngomong tentang baterai ini, kalian tahu nggak sih kalau ternyata baterai HP itu merupakan elemen sekunder? Oh, aku pernah denger, cuman aku lupa. Kasih tahu dong, elemen sekunder itu kayak apa? Oke, jadi elemen sekunder itu merupakan sumber arus listrik yang bahan-bahan reaksinya tuh dapat diperbarui kembali apabila muatan listriknya udah habis. Contoh salah satunya adalah HP itu tadi. Kok bisa sih? Ya bisa lah, karena kan muatan listriknya bisa diisi ulang lagi gitu dengan cara di charge gitu. Nah, baterai HP itu kan terdiri dari katoda dan anoda. Jadi ketika baterai digunakan, muatan listriknya itu berbentuk elektron dari anoda ke katoda melalui elektrolit dan juga lapisan separator. Kemudian kalau baterai HP-nya di charge, maka kan muatan listriknya akan mengalir dari katoda menuju anoda. Maka dari itu, baterai HP ini memiliki arus listrik yang searah. Kenapa bisa dikatakan arus listriknya itu searah? Bisa dikatakan arusnya searah itu kan karena
Arus listriknya itu kan mengalir terus-menerus nih dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub yang positif. Nah, kalian di sini tahu nggak sih kalau ternyata tuh di Swiss ada orang yang ngembangin baterai untuk masa depan? Seriusan? Iya, serius. Jadi dari pengembangan baterai ini tuh dapat membantu mendorong mobilitas elektronik ke masa depan. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, nantinya baterai itu tidak hanya akan menjadi lebih panjang umur, menyimpan energi lebih banyak dan lebih aman, melainkan juga lebih ramah lingkungan. Nah, dengan adanya teknologi ini aku bisa dengan mudah mencari referensi mengenai berbagai macam hal mengenai workout. Bisa membuat video workout dan upload ke medsos, dan bisa mengukur waktu dalam workout dengan bantuan teknologi stopwatch. Dari situ aku sadar bahwa kemajuan teknologi ini juga menyebabkan perubahan sosial di bidang pendidikan, karena kita bisa dengan mudah mencari referensi dari internet, sehingga dapat memudahkan kita dalam hal belajar. Waduh, aku anak IPA nih, jadi kurang ngerti nih apa itu perubahan sosial yang sesungguhnya. Coba kamu jelasin deh sedikit tentang perubahan sosial itu apa dan seperti apa. Jadi, perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan sosial itu terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. Perubahan sosial di masyarakat tidak selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan, karena kondisi sosial bersifat dinamis atau mudah berubah-ubah, sedangkan kebudayaan bersifat statis atau sulit untuk berubah. Faktor pendorong dari perubahan sosial ini itu ada faktor internal yang meliputi perubahan jumlah penduduk, adanya penemuan baru, pertentangan atau konflik, serta pemberontakan atau revolusi. Dan ada faktor eksternalnya yang meliputi bencana alam, perang, dan pengaruh budaya masyarakat lain. Dan ada juga faktor penghambat perubahan sosial yang meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, pemikiran masyarakat yang masih tradisional, adat kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Lalu, bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu ada perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, dan perubahan struktural. Nah, tadi kita udah bahas tentang gaya hidup berkelanjutan dengan rutin berolahraga. Kita tadi udah bahas apa itu workout, manfaat-manfaat workout, dan peranan iptek dalam melaksanakan gaya hidup sehat dengan workout tadi. Jadi sampai di sini dulu podcast kita. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah menonton.